Oke, jadi kita udah jelas bahwa dia ingin menceraikan istrinya karena faktor mamanya yang memaksa. Sebetulnya dia masih cinta dengan istrinya. Oke, Sarbi, mungkin kita bisa kembalikan. Oke. Sekarang saya 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Kasih, kamu udah mendengar semuanya tadi apa yang diungkapkan sama Boy? Iya Mas Uya. Kamu mau ngomong apa? Aku pingin dia tuh seorang suami yang bisa tegas Mas Uya. Suami itu kan kepala rumah tangga ya Mas Uya ya. Jangan yang dikit-dikit harus mendengar mama. Ya aku tahu, mama itu kan orang tua. Ya. Harusnya memang sebagian itu harus ada didengar, tapi dia harus bisa saring dong Mas Uya. Jangan yang terlalu masuk ikut campur dengan keluarga kita gitu loh. Ya tapi nggak bisa gitu juga, Mas Uya. Mama saya kan single parent. Iya. Ya masa saya lebih milih dia, mama saya tinggalin sendiri. Ya nggak mungkin juga dong. Ya bukan itu maksud aku. Ini kan masalah kita berdua. Ibaratnya ini rumah tangga kita. Aib kita nggak usah lah kita cerita-ceritain. Kamu dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Oke. Kamu pernah lihatnya aku dikit-dikit orang tua aku, dikit-dikit orang tua aku? Enggak kan? Ya masa aku tega sih ninggalin mama sendiri? Oke, pertanyaannya kalau disuruh memilih, kamu milih mama kamu atau istri kamu? Nah itu Mas Uya, makanya saya datang ke sini, saya bingung. Saya juga masih sayang sama dia. Ya mama saya kan ya tinggal satu-satunya doang Mas. Tapi toh kalau kamu juga tetap memilih istri kamu kan, kamu juga tidak akan kehilangan mama kamu kan? Ya saya kasihan sama mama saya Mas Uya. Dia selalu dipojokin sama keluarga Pertanyaannya besar. sejauh mana ibu kamu atau orang tua kamu ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian? Ya pokoknya setiap hari saya selalu diteleponnya sama mama saya untuk kapan kamu ceraiin, kapan kamu ceraiin, kapan kamu ceraiin, kapan Karena kamu ceraiin. menurut mama kamu dia yang mandul. Ya. Kalau gitu kita periksa bareng. Nah, kenapa nggak periksa bareng? Kenapa kamu periksa sendirian? Ya kamu sendiri pas lagi nggak ada di rumah, masa aku harus nungguin kamu terus pulang Ya malam? udah, besok bisa kan? Oke, mungkin giliran istrinya mungkin yang akan duduk di sini, silakan. Boleh kasih. Iya. Jelas permasalahannya anak ya. Oke, kasih nggak berkeberatan untuk dilakukan relaksasi apapun yang terjadi. Iya. Oke, ikhlas. Pasrah. Oke. Kakinya boleh di pinggiran. Oke. Sekarang kamu fokus ke nafas kamu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, relax. Rasakan kembali udara di sekitaran kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Bawa kedamaian tersebut membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Apapun yang kamu rasakan, biarkan lipat gandakan kekuatan nyaman tersebut. Semakin relax, semakin tenang dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu alami di masa lalu, ataupun kamu akan menceritakan sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu bisa ungkapkan hal tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman lagi, lebih plong kembali hati kamu, perasaan kamu ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Kasih. Apa yang kamu rasakan sekarang? Aku tuh sayang banget Mas Uya sama suamiku Mas. Oke. Ya memang kita 6 tahun menikah. Siapa sih Mas yang tidak merindukan suara tangisan anak bayi? Dan aku juga selalu berusaha Mas. Tapi kan bukan perceraian. Intinya suami kamu juga tadi bilang dia mendapatkan tekanan dari ibunya karena menganggap kamu yang mandul atau kamu yang bertanggung jawab dengan tidak diberinya keturunan di hubungan kalian berdua. Menurut kamu, apa benar kamu mandul? Mas, di keluargaku itu gak ada yang namanya keturunan mandul Mas. Dan aku sebagai wanita pasti pingin juga punya anak Mas. Iya. Sampai terbesit aku tuh pingin yang namanya adopsi anak Mas. Adopsi? Keluarga mana sih mau adopsi anak? Ya saya pun juga maunya ya itu anak dari saya sendiri. Enggak. Ngapain harus adopsi Mas?
Poinnya adalah istri kamu mencintai kamu. Dan saya juga sudah mendengar kalau kamu sudah mencintai istri kamu. Kenapa? Kamu tidak berjuang bersama, ya? Emang siapa tahu, terus berusaha siapa tahu nanti akan diberikan keturunan. Ya cuma saya selalu dipojokin sama mama, terus gimana mas? Oke, Suruh oke. minta cerai, Oke, cerai, oke, oke. cerai, anak dan anak. Oke, Arbi, mungkin bisa dikembalikan dulu lagi. Oke. Sekarang kamu tarik nafas lewat hidung. Oke, keluar dulu. Oke, pada hitungan ketiga kamu kembali lagi seperti semula. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, 3. Bisa balik lagi. Oke. Intinya yang kita dengar sama-sama adalah kalian berdua saling mencintai sebetulnya. Oke. Tadi istrinya mau adopsi tapi Boy tidak setuju. Kenapa Boy? Mas, setiap keluarga, orang tua pasti namanya pengen punya keturunan dari darah daging sendiri mas. Ya begitupun ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sini yang udah nikah pun juga berpikir yang sama. Ya, kenapa harus adopsi? Kalau kita bisa ya punya keturunan sendiri itu lebih bagus mas. Dari darah daging kita sendiri kita pun juga lebih ikhlas untuk ngebangun anak itu. Aku kan juga pingin adopsi tuh, pingin kita tuh mancing. Teman-temanku banyak kok yang lama menikah 10 tahun nggak punya anak, lalu mancing, akhirnya dia hamil. Kenapa kita nggak lakuin seperti itu? Enggak mas, yang namanya adopsi ya saya juga nggak mau. Oke, nggak mau. Ya. Mama saya juga pasti nggak bakal setuju namanya adopsi. Oke, Dia mau lagi-lagi juga ya, mama. dari keluarga. Kenapa sih kamu tuh selalu mama? Dia tuh mama gua. Gak usah dibentak-bentak, tenang aja. Tenang. Ini kan Gak usah istri sembarangan ngomong-ngomong mama. tenang. Dia juga mama lu juga. Kan tujuan kalian di sini kan ingin dimediasi, ya kan? Cari solusi kan oleh Arbi dan juga Rudy, ya. Tapi dia tuh selalu mama. Emang Mas kenapa? Uya. Kalau gue bilang mama gua, gue masih ngadepin bokap gua yang udah nggak ada. Mama kamu tuh terlalu ikut campur tau nggak di rumah tangga kita. Gue di sini pengen ngasih kebahagiaan buat mama gua sebelum dia nggak Terus ada. kamu gak mau bahagiain aku? Ya mau. Ya Kamu terus inget-inget dong perjuangan kita. Cuman memang kamu nggak mau punya anak dari darah daging sendiri. ya, Ya mau lah. sabar. Aku 6 bilang tahun loh mas, 6 sabar. tahun. Aku bilang sabar. Ya intinya ini kan Nah, ada apa nih? Permasalahan itu udah siap. Mama. Siapa? Kenapa, Tin? Siapa? Mertua. Mamanya Boy ada di sini. Mamanya Dia Boy. ngedengar omongan dari Kasih nggak terima. Oke. Bisa Ibu mau masuk sini? Tuh kan. Pakai masker ya, pakai masker. Kau bawa mama ke sini. Dipakai masker. Terus, Mbak? Iya. Ya mama pengen tahu dong. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Masa ya. mama nggak boleh Nggak apa-apa, ikut? ya udah biar selesai sekalian selesai karena ini kan pokok permasalahannya kan ada di ibunya kan. Dia tadi kesinggung sih pas. Oh, tersinggung. tadi Kasih bilang mamanya dia. Oh, tersinggung. Oke. Oke, pasangin clip-on sekalian ya. Oke, ada ibunya ternyata. Oke, nggak apa-apa. Arbi kita mediasi biar semuanya jadi baik ya. Oke. Tuh kan mungkin Mas ada- Uya. Iya. Kemana-mana selalu bawa mama. Emang nggak boleh kalau aku bawa mama. Gak apa-apa, Hah? biar jelas aja semuanya. Datang Iya sini juga bener. nggak apa-apa, ya. Ya mama saya pengen kesini ya pengen tahu masalahnya tuh kayak gimana, penyelesaiannya kayak gimana. Masa nggak boleh? Tenang, sabar. Nggak boleh. Mama. Kamu, Kasih. saya dari tadi dengerin kamu di belakang ya. Saya udah gemes tau gak sama kamu Kasih. Oke, saya yang ngomong, saya kasih bagian. Kenapa Ibu? Saya dengerin loh Mas Uya dari tadi di belakang tuh dia ngejelekin saya, ngehasut anak saya, terus tambah lagi panas kuping saya, panas banget. Dia nggak Mau menghasut. ngapain adopsi? Dia nggak menghasut Ibu dari tadi kok. Dia tidak menjelekkan Ibu juga. Kata siapa? Ini gara-gara mamanya nih, si Boy begini. Mau ngapain lo Bukan begitu? gitu, Ini Ma. anak saya. Saya rawat dari kecil. Bukan kamu yang rawat dia, kamu berapa tahun sama dia Kasih? Seumur hidup dia tuh bersama saya. Ma, aku cuma mau mama tuh jangan terlalu ikut campur, Ma. Aku juga sayang sama mama. Sayang kamu sama Boy, lebih sayang mama sama dia. Kamu sayang apa sih? Kalau sayang mana buktinya? Kamu ngasih dia keturunan? Enggak kan? Ngasih mama cucu? Enggak kan? Nangis.
Oke, kasih mau ngomong apa? Gantian ya, sana kasih yang ngomong. Mama tuh udah kayak mama aku, Ma. Acting kamu. Mas, Mama juga tahu kan gimana perjuangan aku sama Mas Boy seperti apa. Dari orang tua aku gak setuju. 6 tahun kita memang belum punya anak, Ma. Tapi aku selalu berusaha, Ma. Apa usaha kamu? Apa? Ke mall. Ngabisin uang anak saya. Kenapa sih ibu kok kelihatan gak suka sekali sama menantu ibu? Dia tuh nggak bisa ngurus anak saya dengan bener loh, Mas Uya. Makanya dia nggak dikasih anak tuh. Emang nggak diurusnya? Emang nggak bisa ngurus diri sendiri Nggak. anaknya? Saya tiap pagi ngecek anak saya. Acting, pura-pura. Boleh minta Kasih. bantu. Kamu angkat. Di tempat duduk. Dibawa ke belakang dulu. Ke sini. Kaget. Oh, jatuh. Tutupin kain hitam. Kain hitam tadi mana? Sih. Oke, Arbi mungkin tolong Arbi. Sih. Ada ini enggak wangi-wangian? Buka matanya pelan-pelan. Oke. Boy, sini boy. Jaga istrinya boy. Sih. Kenapa kamu? Kenapa? Apa yang Tenangin kamu aja, rasakan tenangin. sekarang? Apa kamu? Aku tuh sayang, Mas, sama suamiku, Mas. Aku gak mau pisah sama kamu. Ya cuman mama. Ya, kamu harus punya prinsip juga dong, Boy. Kamu kan bukan anak kecil lagi. Ya sebenarnya permasalahan utamanya dari anak sebenarnya kan. Iya. Kunci utamanya anak. Ibunya nggak mau dibully sama keluarganya Iya. gara-gara nggak punya anak. Sementara mereka berdua ya susah untuk mendapatkan anak. Oke, sekarang gimana? Boy, kamu cinta sama Kasih apa tidak? Ya saya cinta. Cinta sama tidak? Kasih. Cinta. Kamu cinta dengan Boy? Cinta, Mas. Ya udah perjuangan bersama dong. Kamu rela menuruti mama kamu, terus kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Terus pertanyaannya, kalau setelah kamu menceraikan istri kamu, apakah mama kamu juga bahagia? Kalau ngelihat anaknya tidak bahagia? Ya saya tahu mas, kemauan orang tua saya itu pasti yang terbaik buat saya. Oh, jadi yang terbaik kamu cerai? Kamu juga harus bisa Menceraikan orang yang kamu cintai. Iya, harus pertahanin juga rumah tangga itu kan tujuan kamu. Ingat kan perjuangan kita gimana? Kamu galau kayak nggak punya prinsip, pelin-pelan kamu tau nggak? Dari papa aku gak setuju. Mana janji kamu? Mau jagain aku? Iya, konflik seperti ini dengan orang tua, ada friksi-friksi dengan orang tua, menantu itu wajar. Cuma tergantung gimana kamu sebagai kepala keluarga menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu aja nggak punya sikap, mencela-mencela ya susah. Boy, Bu, tapi kan nanti kita selesai. Iya, sebentar, Mbak, ini anak saya. Mbak, sabar. Ayo lah, Boy. Ibu ini lagi pingsan bu, kasihan. Pura-pura, Jadi kan jatuhnya Pura-pura. cari perhatian sama anak saya. Udah, Boy, tinggalin aja. kasihan. Perempuan kayak begitu kok. Mama tuh punya kenalan, anaknya tuh gadis cantik-cantik. Pasti cocok sama kamu deh. Mama, Apa? aku kan anak mama juga. Mama nggak boleh gitu, ini istrinya loh. Mereka pernikahan bukan main-main. Kenapa mama Tahu tega? sayang, Aku tahu, sabar, Ma. Mama tuh malu. Aku Kalau juga lagi arisan pengen, tahu Ma, gak punya kamu? Gak anak. tahu rasanya mama kan? Gak tahu kan? Cuman Boy doang kok yang ngerti perasaan mamanya. Kamu mana mau tahu? Egois kamu. Udahlah Boy. Masih banyak kok gadis-gadis di sana. Cocok buat kamu. Udah tinggalin aja. Oke. Mungkin gini. Mama ingin masalah ini selesai, betul?
Betul? Oke, mama juga punya keinginan anaknya bercerai, betul? Iya. Tapi boleh nggak biar lebih afdol sekarang Arbi akan melakukan sesuatu sama tante biar keluar semuanya. Mungkin apa yang di benak tante keluar semuanya. Apa tuh? Ya kita coba aja. Oh, Ya. nanti anak saya kenapa-napa Enggak, lagi. enggak. Ini kita lakukan sama Tante sama aja, ibu tante aja. supaya istri atau mantu ibu juga tahu keinginan ibu. Gimana? Mana? Boy? Loh, saya tanya sama ibu, masa tanya sama Ibunya mau anaknya? atau enggak? Loh, saya kan ibu yang baik. Oke, buat gimana? anak saya. Boy, oke nggak kalau ibunya kita? Oke. Oke ya? Oke. Oke, yuk kita. Kamu udah kuat bisa Kamu udah. kembali ke sana? Bisa. Oh, Bisa? Duduk aja yang di sana. Udah. Ya, aku di sana maksud duduk gua. aja, di sana duduk aja ada kursi. Pura-pura doang itu. Ayo, ayo. Jangan gitu lama. Jadi menurut ibu ini pura-pura. Pura-pura. Udah biasa Oke, dia begitu. oke, oke. Nah, Oke, jadi oke, begitu oke, oke, pingsan. Hatiin aja. Oke. Kasih di sini aja. Kasih. Ya minta kursi lagi. Oke. Boy temenin istrinya aja situ nggak apa. Oke. Boy, sorry kita harus melakukan sesuatu ini sama ibu kamu karena biar tahu semua apa yang apa keinginan ibu kamu yang sebenarnya. Oke, minta kursi lagi. Ibunya mana? Mungkin dipasangin clip on dulu aja biar lebih gampang. Udah pura-puranya. Yuk minta kursi lagi. Oke. Kursi di sini. Oke, ibu. Apa kamu? Letuk aja. Ibu sini, Bu. Ibu silakan duduk sini, Bu. Ibu masih gemes sama menantunya? Gemes. Oke. Kakinya boleh di Ibu tenang ya. Ibu harus tenang. tenangin aja. Oke. Nanti ibu bisa luapin apapun yang ibu rasakan nanti. Oke, tangannya bisa dipinggirin aja. Nah, kayak gitu. Oke. Ibu punya sesuatu yang membuat ibu bahagia nggak? Bersama Boy misalnya, ibu bahagia sama Boy? Bahagia sekali. Oke, bahagia. Sekarang munculin rasa bahagia tersebut ya. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 3, munculkan rasa bahagia tersebut. Semakin lama semakin nyata di depan. Oke. Munculkan 1, lebih muncul dari sebelumnya. Rasakan kebahagiaan tersebut muncul dan masuk ke dalam kepala ibu sampai ujung kaki ibu, merasakan semakin lama semakin bahagia. 2, lebih tenang, lebih nyaman ketika kebahagiaan tersebut muncul. Dan 3, rasakan ibu semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang ibu rasakan itu menjadi berlipat-lipat, menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Dan sekarang, mulai sekarang dan seterusnya, ibu dapat mengungkapkan apapun yang ibu rasakan dalam hati tanpa ada sesuatu pun yang ibu sembunyikan, dan biarkan ibu ungkapkan yang ada dalam hati ibu menjadi lebih tenang ketika bercerita, menjadi lebih rileks. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, silakan ibu bercerita. Ibu, apa yang ibu rasakan ya atau perasaan ibu dengan mantu ibu apa? Jujur. Saya sayang sama mantu saya, Mas Uya. Loh, Dari hati saya penuh, saya sayang sekali sama dia. Seperti itu dia menantu yang baik. nah terus Baik dia orangnya. kalau baik Tulus. kenapa ibu ingin anak ibu bercerai dengan mantunya? Kan saya cuma pengen punya cucu aja, Mas Uya. Saya kan malu diledekin sama teman-teman arisan saya. Cucunya mana? Kamu gak bawa cucu kamu? Saya kan sedih, Mas Uya. Jadi intinya cuman karena dibully sama teman-teman arisan, sama keluarga juga, Iya. ibu memaksa untuk mereka bercerai. Iya.